Semoga semua hidup berbahagia. Saya akan menemani sahabat meditasi untuk bermeditasi. Kita tahu kalau kita melatih pikiran agar harmonis, memerlukan detil-detil yang seimbang, kalau saya boleh katakan yang seimbang. Dasarnya pikiran harmonis itu adalah memang konsentrasi. Seperti yang saya sering jelaskan, konsentrasi itu adalah pisaunya pikiran harmonis. Karena makin tinggi konsentrasi kita, makin kuat kita menembus badan dan memori kita. Kalau konsentrasi kita hanya sedikit 5% seperti kehidupan sehari-hari, yang kita tembus hanya 5% ke badan dan 5% ke memori. Jadi untuk itu saya sering mengingatkan kawan-kawan, konsentrasi itu adalah pisaunya pikiran harmonis. Jadi perlu dilatih. Lalu ibunya pikiran harmonis adalah perhatian benar atau mindfulness atau kesadaran. Dalam hal ini saya sering sebut kesadaran yang baik. Bukan saya sadar dari pingsan, bukan begitu ya. Saya sadar yang baik ini artinya sadar yang waspada, yang hati-hati, yang melihat seperti apa adanya. Nah, kalau kita lihat dengan konsentrasi, kalau digabung kesadaran ini dengan konsentrasi, makin kuat konsentrasi kita, kesadaran kita ini akan menembusnya makin dalam. Sehingga kekuatannya untuk melihat seperti apa adanya makin kuat ya, karena diajak masuknya dalam. Tentu saja didampingi oleh yang kita tahu cinta kasih. Karena cinta kasih itu adalah modal dari kehidupan kita. Badan kita tidak tegang, sehingga sel-sel di tubuh itu dia akan berkembang dengan baik. Pikiran kita tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa benci kepada orang lain. Sampai musuh pun kita tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa benci kepada keadaan lingkungan kita. Tidak benci begitu. Artinya cinta kasih yang universal itu. Biarpun bagaimana suasananya tidak cocok dengan kita, ya kita tidak benci, kita bisa menerima keadaan itu. Itu modal dari kehidupan kita. Nah, yang satu lagi adalah obatnya, yaitu kebijaksanaan. Pengertian tentang hidup, benarnya hidup, seperti apa adanya, proses hidup itu bagaimana, itu adalah kebijaksanaan. Obatnya hidup. Dalam hal pikiran harmonis yang kita latih, ototnya pikiran yang fleksibel. Jadi pikiran harmonis itu terdiri dari beberapa komponen. 4 komponen itu menurut saya, apa yang saya mengerti adalah yang terpenting. Tapi yang kecil-kecil tetap juga perlu dimiliki, karena kalau kita ingin pikiran harmonis kita sempurna, seperti sabar, tenang, seimbang, otot-otot yang baik yang lain-lain itu harus juga dilatih. Umpamanya melatih pikiran harmonis supaya kuat, supaya terampil, itu juga perlu dilatih.
Mengapa saya mengatakan hal ini hari ini? Karena saya melihat kita sebagai manusia banyak sekali mempunyai kelemahan. Kalau pikiran harmonis tidak dilatih, tidak sampai terampil kuat, banyak sekali godaan-godaan dalam hidup yang membuat alasan kita tidak mengembangkan pikiran harmonis kita sampai sempurna. Saya membayangkan kalau pikiran harmonis kita sampai ototnya ini bisa sempurna, mungkin dalam bahasa spiritual disebut enlightenment mind. Kalau kita mempunyai pikiran harmonis kuat begitu, apapun memori kita yang muncul, apapun badan kita yang katakanlah sakit atau problem atau rusak, dia akan tenang seimbang menghadapi. Mungkin dalam bahasa saya mengatakan pikiran harmonis seperti ini sangat fleksibel. Kalau dia masuk ke alam-alam yang paling jahat, katakanlah alam yang kita yakini seperti di neraka. Kalau pikiran harmonis di sana, pikiran harmonis ini akan menetralisir sakitnya di neraka. Ketika dia muncul di alam-alam setan yang serakah, dia akan menetralisir keserakahan. Ketika dia muncul di alam-alam yang orang-orang bodoh sekali, ketika dia masuk ke sana, dia menetralisir kebodohan itu. Karena dia sadar saat ini. Jadi pikiran harmonis itu sangat penting dilatih. Nah, persoalannya untuk menjadikan dia makin terampil, makin sempurna, jalan untuk melatih ini banyak sekali hambatan. Karena kita manusia, kan kita bukan manusia suci ya. Kalau beliau-beliau yang suci, mungkin pikiran harmonisnya memang sudah 100% ya, berkah dari Tuhan, atau memang beliau itu adalah membawa kemampuan seperti itu, latihannya sudah mempunyai enlightenment mind. Nah, saya melihat salah satu yang sering menghambat kita melatih diri yaitu ketika kita mulai. Dari kawan-kawan yang belum pernah belajar meditasi, untuk mulai belajar meditasi sulit. Ada aja alasannya. Umpama tidak punya waktu, ada saja alasannya. Sedangkan kawan-kawan yang sudah bisa meditasi pun kadang-kadang kita tunda-tunda waktu kita. Pagi-pagi bangun, ada aja rasanya untuk menunda, mencari alasan untuk tidak bermeditasi. Apalagi umpama pas badan tidak enak. Saya menyadari sendiri berapa hari ini saya agak kepayahan. Mau meditasi rasanya mulai itu sulit sekali. Tentu saja saya agak paksakan diri saya karena saya buatkan diri saya sistem, sehingga saya kemungkinan kecil sekali tidak untuk bermeditasi karena saya mempunyai sistem pagi harus meditasi atau sembahyang, di dalamnya ada meditasi juga. Lalu jadwal saya mengajar meditasi, saya tidak ada pilihan untuk tidak bermeditasi. Sehingga kalau saya malas, saya tidak mungkin, sulit untuk tidak meditasi. Nah, untuk itu kawan-kawan harus hati-hati ketika mulai. Selalu ingat ketika selesai meditasi bagaimana rasanya. Biarpun bagaimana malasnya kita, begitu kita meditasi mungkin 10 menit, 20 menit atau 30 menit, coba ingat, habis meditasi pasti jauh lebih enak rasanya dari sebelum meditasi. Ingat itu. Jadi kita lebih rajin bermeditasi.
saya tidak mempunyai topik yang penting sekali untuk saya sampaikan kepada sahabat meditasi, tapi saya ingin kita bermeditasi 45 menit. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk menyadari apapun yang muncul, sadari dia berubah, dia tidak kekal, dia anicca. Nah, kalau melatih seperti ini, kita lebih menitik beratkan, menguatkan mindfulness kita, kesadaran kita. Kalau kita memindah-mindahkan dari yang kasar ke yang halus dan seterusnya, kita lebih menekankan tenang seimbang kita dan fleksibilitas kita. Kalau kita berlatih merasakan harus lembut, cinta kasih kita. Seperti biasa, karena mindfulness itu ibunya dari pikiran baik, maka paling penting sebetulnya dimulai itu dengan mindfulness. Mari kita latih mindfulness kita seperti biasa, kesadaran kita kurang lebih 45 menit. Saya akan membimbing tahap demi tahap seperti biasa dan rileks saja. Sehingga habis meditasi rasanya enak pikiran kita. Kita punya waktu 40 menit. Saya akan bimbing perlahan-lahan supaya habis meditasi kita terasa enak bersama-sama. Saya juga akan merasa lebih segar. Duduklah dengan rileks. Jadi saya ingatkan yang paling penting itu punggungnya tegak. Jadi punggung bawah itu ditekan ke depan sedikit, didorong dengan pikiran, sehingga energi dari tulang ekor, dari bagian tubuh di bawah itu naik secara alami ke atas, lurus dia, sampai di tengah kepala kita, yang melewati sumsum tulang belakang kita, namanya ojas. Jadi energi kehidupan sebagai wanita atau kalau orang laki itu air maninya itu, kalau tidak digunakan kadang-kadang menimbulkan energi yang kuat sekali, orang kebingungan. Tapi kalau orang spiritual justru energi itu dirubah menjadi ojas, sehingga orang-orang yang bisa mengendalikan energi itu mempunyai banyak sekali energi untuk bisa melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang luar biasa, jenius, seperti menjadi pemusik yang hebat, pelukis yang hebat, atau pencapaian spiritual yang sangat kuat. Jadi ojas itu, energi itu kuat sekali. Jadi tekan sedikit punggung bawahnya. Tentu saja yang lainnya seperti biasa, dengan telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Kita lakukan rileks bersama-sama. Lidahnya menyentuh langit-langit di mulut. Rileks. Matanya dipejamkan. Lalu rasakan wajah kita seperti tersenyum. Mulai rasakan secara besar kepala dan leher dengan lembut. Gunakan pikiran baik kita, pikiran cinta kasih kita yang lembut, yang sadar mengetahui ini kepala, ini leher, yang konsentrasinya sudah cukup bagus, digunakan pikiran baik kita. Rasakan kepala dan leher dengan lembut agar rileks. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut. Seluruh kaki kanan dirasakan dengan lembut.
Seluruh kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Sudah terasa rileks, kita mulai. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk dari memori. Silakan dimulai dulu seperti biasa, berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing dalam hati, munculkan rasa enak yang baik di dalam dada kita. Berdoa, mulai. Lalu dari dalam dada, pancarkan ke seluruh badan kita. Cinta kasih kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada ke seisi rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Dari dada di luar rumah kita. Kota tempat kita tinggal, tanah air kita Indonesia. Boleh dikatakan dibayangkan luasnya tempat tersebut. Lalu kita berada seluas tempat tersebut. Lalu dari dada, di dalam dada ucapkan. Semoga semua hidup berbahagia. Rasa enak yang baik dari pikiran, yang cinta kasih, akan memancar. Sedangkan rasa enak yang baik dari materi di tubuh, tentu saja dia memancar seluas tubuh kita, melalui chi-nya, memberikan vibration di sekitar kita melalui badan vibration kita, cakra kita. Jangan dipaksakan, dengan lembut lakukan. Silakan lakukan dulu kedua belas arah. Di arah 12 diam sedikit agak lama. Meditasi diteruskan.
Nah, kalau sudah cukup rileks, tenang, sekarang kuatkan dulu pikiran harmonis kita. Latih, sesuaikan dengan keperluan. Kalau konsentrasi kita belum tajam, belum kuat, diam sedikit agak lama untuk menyadari anginnya nafas atau batangnya nafas ketika di tempat sentuhan nafas keluar dan masuk, mungkin di dalam hidung, di lingkaran hidung, atau di atas bibir kita. Kalau at the present kita, mindfulness kita sering banyak ngelamun, mindfulnessnya yang dikuatkan. Sadari kualitas yang terjadi. Mungkin nafas panjang, nafas pendek, kasar, halus, apa saja at the present saat ini. Tugas kita hanya menyadari hal tersebut. Kalau sering tegang, kadang-kadang kita lupa meditasi, badan kita tegang sudah. Karena pikiran kita ingin memegang nafas. Ingat lembut. Selalu ingatkan diri lembut sehingga cinta kasih juga bertambah kuat. Kalau kemampuan kita untuk menerima perubahan seperti apa adanya, tenang seimbangnya, sabarnya, kepasrahannya kurang, lebih banyak menyadari perubahan, menyadari kebenaran. Silakan lakukan. Empat-empatnya usahakan supaya dia muncul dengan menyadari dia berubah, dia anicca, tapi penekanannya di tempat-tempat yang berbeda. Silakan. Sehingga pikiran harmonisnya digunakan untuk sesuai dengan keperluan. Silakan meditasi dulu 5 menit untuk memperkuat pikiran harmonisnya.
Ingat, bernafas dengan badan. Artinya biarkan badan kita yang bernafas. Kita menyadari nafas keluar dan masuk sesuai dengan keperluan kita. Kalaupun nafasnya halus menghilang, diam saja di tempat titik kita mengamati. Badan kita pintar. Nanti kalau dia perlu lebih banyak oksigen, kita akan bernafas panjang dengan sendirinya. Tapi kalau pikiran kita tenang, memori kita tenang, nafasnya menjadi halus sekali. Tetap di tempat tersebut, maka konsentrasi dan kewaspadaan kita itu akan makin kuat. Nah, kalau sudah cukup, sekarang mulai kita bekerja di badan kita. Rasakan kepala kita. Kita mulai dengan kepala dulu. Dirasakan seluruh kepala. Kontak apapun dengan kepala kita, yang pertama kita dapat, yang kita perhatikan, diam di sana. Mungkin hal tersebut adalah akibat aktifnya pikiran di bawah sadar kita menganalisa sesuatu. Mungkin memori kita yang meletup di bawah sadar sedang bekerja di tempat tersebut saat ini, sehingga kita memerlukan memperhatikan. Jadi kalau kita merasakan kepala, kalau tiba-tiba kita rasakan di mata kita sebelah kanan umpamanya berat, ya tinggal amati di sebelah kanan tersebut, di mata tersebut. Rasakan dengan lembut. Perhatikan dia berubah, dia tidak kekal. Mungkin di kepala sebelah kiri belakang tiba-tiba ada kedutan. Halus sekali. Pikiran kita kontak ke sana, merasakan yang halus. Mungkin dia enak atau tidak enak, tidak menjadi persoalan. Rasakan dengan lembut. Lalu perhatikan dia berubah. Lalu pindahkan ke leher kita. Silakan lanjutkan dulu. Seperti biasa, ke 36 bagian tubuh kita. Bagian demi bagian. Meditasi diteruskan.
Terus lanjutkan meditasi Anda. Rasakan bagian demi bagian badan kita. Di badan kita, karakteristik materi yang muncul, rasa enak dan tidak enak yang muncul dari badan kita sangat bervariasi sesuai dengan pengalaman-pengalaman hidup yang kita miliki. Dia mengikat memori itu bersamaan dengan emosi-emosi ketika kita mengalami perbuatan kita. Sangat penting menyadari rasa apapun yang muncul, enak atau tidak enak, mungkin kasar atau halus, mengkerut, sadari dia berubah, dia tidak kekal. Kalau sudah selesai merasakan seluruh 36 bagian di tubuh, sekarang silahkan lanjutkan. Bisa diulang lagi
merasakan bagian demi bagian tubuhnya, atau kembali ke nafas keluar dan masuk. Kuatkan pikiran harmonis kembali, atau disesuaikan dengan keperluan yang lain. Kalau ingin melakukan penyembuhan, silakan. Meditasi diteruskan. Untuk mengakhiri meditasi kita, seperti biasa, dimanapun kita berada, mungkin sedang merasakan bagian demi bagian tubuh, atau melakukan penyembuhan, rilekskan seluruh badan. Sapu badan kita beberapa kali dari atas ke bawah di bagian depan, dari bawah ke atas di bagian belakang beberapa kali. Kalau sudah terasa rileks, kembali ke nafas keluar dan masuk. Kita akhiri dengan meditasi cinta kasih secara besar, secara umum. Rasakan di dalam dada untuk ke seluruh tubuh. Semoga semua hidup berbahagia. Pikiran kita secara umum dia berpusatnya di dalam jantung kita, karena di jantung itu banyak darah. Pikiran muncul di sana. Karena kita merasakan seluruh badan, lalu semoga semua hidup berbahagia. Pikiran kita yang muncul di dalam dada, vibration melalui darah beredar ke seluruh tubuh, melalui chi beredar ke seluruh tubuh, melalui getaran, melalui cakra ke seluruh tubuh. Ketika kita memancarkan melalui badan mental, dia memegang seluruh tubuh. Boleh diucapkan beberapa kali. Semoga semua hidup berbahagia dengan lembut, agar seluruh sel di tubuh kita, mikroba-mikroba yang ada di tubuh kita yang frekuensinya sama, membantu metabolisme kita, membantu pencernaan kita, menjaga kulit kita, agar vibrationnya tetap bagus. Kalau ada
mikroba lain atau virus lain yang frekuensinya lain dengan tubuh kita. Kalau frekuensi tubuh kita baik, dia akan sulit berkembang di tubuh kita. Semoga semua hidup berbahagia. Diam agak lama boleh. Dari dalam dada ke seisi rumah kita, seluas rumah kita, sekitar rumah kita, tanah air kita. Lalu ucapkan dari dalam dada, di dalam dada, semoga semua hidup berbahagia. Energi cinta kasih tetap muncul di dalam dada kita. Energinya tetap menyehatkan badan kita. Vibration cinta kasih kita yang muncul dari pikiran kita akan menggetarkan yang kita pikirkan sesuai dengan kekuatan latihan kita masing-masing, membawa kebaikan pada diri kita dan lingkungan kita. Lalu dari dalam dada ke bumi ini, ke sekitar bumi, ke seluruh alam semesta. Semoga semua hidup berbahagia. Bisa ucapkan beberapa kali. Membuat otot pikiran cinta kasih kita makin kuat. Kita menyadari rasa cinta kasih tersebut yang enak, yang baik, membuat pikiran kita menjadi tenang, konsentrasinya makin kuat. Tentu saja bisa ditutup dengan iringan doa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Meditasi selesai. Sahabat meditasi, baru saja kita bermeditasi bersama-sama kurang lebih 40 menit. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kesehatan kita, ketenangan pikiran kita, sehingga kita bisa menjalankan hidup ini, tugas ini dengan baik. Sehat, tenang. Semoga juga bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, terutama untuk bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan makin banyak orang sehat, tenang, sehingga kesehatan menjadi lebih murah. Kesehatan itu bisa dijaga lebih baik. Terima kasih sudah bersama-sama kawan-kawan semua bergabung. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga semua hidup berbahagia.